Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gue seneng sekali karena gue bisa ditemenin sama mobil yang sekarang sudah discontinue atau tidak diproduksi lagi. Ini dia Honda Jazz. Ini tuh mobil tahun 2015 yang masih laku di pasaran. Dan sekarang harga jualnya bekas ya, itu cukup tinggi. Ya bisa dibilang naik lah harganya, karena mobil ini penggemarnya masih banyak sampai sekarang, maupun yang tua atau yang muda masih banyak yang senang sama mobil ini, termasuk gue. Gue juga senang banget sama mobil ini, makanya itu hari ini gue akan review langsung mobil ini. Ini Honda Jazz tahun 2015 tipe RS atau tipe yang paling tinggi, dan mobil ini juga automatic ya, jadi bukan yang manual. Sekarang kita bahas dari desain eksteriornya terlebih dahulu. Untuk Honda Jazz, memang desain dari Honda Jazz ini sedikit berbeda dibanding kalau misalkan kita bandingkan sama Yaris ya. Kalau Yaris itu dia lebih pendek, lebih memanjang ya. Ya betul, lebih memanjang. Kalau ini dia lebih membulat. Ya, beda sama City Hatchback ya. Kalau City Hatchback yang sekarang dia lebih mirip Yaris ya, jadi seperti memanjang ya gitu kayak Yaris. Kalau ini nggak membulat, tapi ngingetin gue sama Yaris Bapau ya. Yaris Bapau juga bentukannya begini ya, agak bulat-bulat kayak gini. Tapi oke, nggak jadi masalah karena mobil ini masih tetap kelihatan bagus. Terus kita lihat mukanya memang jujur, meskipun mobil ini sedikit agak tua, jadi 2015, tapi masih kelihatan ganteng ya. Jadi cewek bawa mobil ini cocok, laki bawa mobil ini cocok juga, anak-anak muda. Terus terkenalnya mobil ini suka dipakai kebut-kebutan. Karena memang mobil ini lincah loh, aslinya memang lincah ya. Handlingnya tuh enak banget. Terus nih lihat grillnya dia warna hitam. Hitamnya hitam glossy, dan di sini ada logo Hondanya dan ada logo RS-nya, dan cukup besar juga sih grillnya, hitam glossy bagus. Terus di sini lampu dia sudah menggunakan proji. Terus di sini ada lampu yang halogennya juga untuk lampu jauh. Di sini lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa. Bumper, lihat bumpernya. Ya gue sih jujur ya suka-suka aja sama mobil ini ya. Kemarin juga gue sempat nyari, cuman harganya sekarang mahal banget, jadi nggak jadi deh gue. Ya, fog lamp di sini dia memang masih menggunakan bohlam biasa ya, cuman di sini dikasih di RL. Memang di RL-nya agak lucu sih. Biasanya kan kalau di RL tuh tiduran, ini berdiri. Jadi terkesan kayak aftermarket ya. Oke, sekarang kita lihat sampingnya yuk. Karena itunya udah, sekarang samping. Ya, kalau dilihat dari samping memang mobil ini tidak terlalu panjang ya, karena mobil ini mobil hatchback, jadi nggak ada belakangnya untuk bagasi. Tapi bagasinya menurut gue cukup luas ya untuk sekelas mobil hatchback. Ya, desain belakang, maksudnya desain bagian samping ya simpel-simpel aja. Cuman ada satu garis yang cukup tegas sampai sini, tapi jadi membelok sih garisnya dari belakang sana, mengecil. Kedepannya nggak ada, gitu aja sih sebenarnya. Terus mobil ini juga ground clearance-nya agak lumayan pendek, jadi harus hati-hati ya kalau misalkan lewat jalan rusak, lewat jalan ada polisi tidur gitu, itu harus agak hati-hati. Oke, sekarang kita lihat rodanya dulu. Kita lihat velg di sini, dia menggunakan ukuran 16 inci yang menurut gue sih nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Terus di sini profil ban dia 185/55. Sudah disc brake juga ya, dan desain velgnya dia two tone, tapi ini seperti grey warnanya ya, jadi nggak hitam silver gitu, nggak hitam silver ya. Ini two tone polish. Terus spionnya sewarna body untuk yang atas, yang bawah dia warna hitam doff. Di sini ada ada ini tuh apa sih, lampu sen. sampai lupa gue. Terus door handle dia sewarna sama body, gue seneng karena gue nggak suka chrome ya, lebih baik seperti ini. Terus di sini juga ada akses smart key-nya juga. Kuncinya seperti ini, simple banget. Ini kuncinya. Kelihatan ya kuncinya ya, jelas ya. Kuncinya simple kayak gini aja, nggak ribet seperti apa-apa atau gimana gitu. Enggak sih, biasa aja. Jendela di sini dia biasa aja ya, nggak ada krum-krumnya di sini, keren. Oke, ban belakang juga sama aja sama yang depan, cuman yang disayangkan dari mobil ini dia tidak dikasih disc brake untuk di bagian belakangnya, si roda belakangnya. Padahal di tahun yang sama Yaris itu sudah menggunakan disc brake, tapi ini belum. Kita lihat belakangnya. Ya, untuk di bagian belakang mobil ini ya gue bilang tadi, karena desainnya dia membulat, jadi lucu-lucu aja, keren ya. Dan kalau nggak salah Om Fitra Eri juga masih menggunakan Jazz Tech ya, balapnya dia juga masih senang pakai mobil Jazz. Kita lihat kelengkapan dari mobil ini bagian belakangnya.
Bagian atas dia sudah menggunakan antena model shark fin. Di sini ada spoiler yang cukup besar dan bolong juga ya. Bolong ininya nih spoilernya, tapi keren. Terus ada high stop lamp, rear defogger, rear wiper, di tengahnya ada logo Honda. Chrome yang cukup tebal, tapi emang nggak tebal banget. Terus apa lagi? Di sini ada emblem RS, di sana ada emblem Jazz. Terus di bagian bawah kosong ya, reflektor pun dia nggak punya. Di sini juga dia dikasih 2 buah sensor parkir, tapi tidak ketinggalan di sini dia ada kamera mundur. Untuk stop lamp di sini ya untuk 2015 ya seperti ini ya. Lampu seinnya dia masih bohlam biasa. Cuman dia kalau untuk stop lamp yang aslinya, stop lampnya ini dia sudah menggunakan LED ya, meskipun dia LED-nya bukan LED bar, jadi LED-nya masih titik-titik. Oke, keren untuk Honda Jazz 2015. Oh ya, ada iVTEC-nya karena mobil ini teknologinya di iVTEC. Itu untuk eksteriornya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Oke, sekarang gue sudah berada di dalam interior Honda Jazz RS 2015 ya. Ya, untuk desain interior menurut gua mobil ini masih sangat bagus ya. Jadi ngelihatnya tuh itu kelebihan dari Honda tuh dashboardnya dia tidak membosankan ya. Jadi kalau masuk, meskipun mobil ini cukup berumur 7 tahun ya, tapi masih kelihatan oke ya. Kalau misalkan kita lihat gini, wah masih enak dipandang ya. Itu yang gue senang dari Honda, desainnya bagus-bagus. Terus kita posisi duduk dulu. Posisi duduk di sini, posisi duduknya cukup enak ya, karena dia sudah ada adjuster, jadi bisa ditinggiin kursinya. Kalau kurang tinggi bisa diturunin, meskipun memang pengaturannya masih manual. Terus untuk pengaturan setir dia hanya tilt ya. Sorry, dia ada teleskopik loh. Tuh, gue kira cuma tilt aja, tapi ternyata dia punya teleskopik, keren. Jadi lebih enak lagi kalau misalkan kita bawa mobil ini ya. Kita mulai dari door trim. Door trim dari mobil ini ya memang hard plastik atasnya ya. Tapi di sini dia dikasih soft touch, kulit juga, tapi nggak ada jahitannya. Di armrestnya dia hard plastik. Terus untuk jendela power window dia auto, cuma sisi driver aja, sisanya enggak. Terus ada ini window lock, ada power door lock, electric retract, dan electric mirror. Di bawahnya ada speaker, twitternya di sana ya. Jadi twitternya nggak di sini atau di sini, nggak, di sebelah sana. Oke, sebelah sini kisi AC. Kisi AC-nya agak unik ya. Kalau yang sebelah sini beda sama yang sana. Kalau yang sana dia seperti itu, kalau yang ini dia ada 2 tahap gitu. Ya, ada 2 tahap gitu, tapi buat gue sih lucu-lucu aja ya, keren-keren aja. Ada cup holder, tapi di sini sayang sekali kosong ya. Jadi nggak ada traction control, nggak ada apapun di sini ya, kosong sama sekali. Terus di bawah ada pembuka tangki bensin dan kap mesin. Untuk setirnya di sini ya, mobil ini sudah dikasih cruise control. Mantap ya, padahal tahun 2015 tuh Yaris nggak punya. Sini ada audio steering switch, terus speedometer. Speedometernya analog. Speedometer dia analog ya. Tengahnya sebelah CD paling kiri dia ada RPM sama gear position. Di tengah dia speednya sampai 220 km/jam. Sebelah sini ada MID. Kalau misalkan kita ini yang pindah ini ya. Ternyata ditekan dari sini. Sini ada range, terus ada average, terus ada ya di sini average-nya di 10,5 km per liter. Wow. Ada jam digital. Udah balik lagi trip A ya, jam digital ya, gitu-gitulah pokoknya. Jadi nggak terlalu rumit, tapi informasinya cukup sih menurut gue ya, sudah lebih dari cukup. Bagian tengah sini ada 2 buah kisi AC. 2 buah kisi AC. Terus di sini yang paling gue seneng nih area sininya nih. Ini head unitnya dia touchscreen juga ya. Udah monitor, enak. Terus mana home-nya di sini ada tuner, ada untuk input CD ya. Di sini ada input CD-nya, terus ada USB, iPod, terus ada front aux ya. Jadi ada aux-nya juga, ada di sini juga nih ada lubang ini. Lubang aux-nya di sini ada audio video, kamera
kamera untuk kamera mundur ya. Ya gitu-gitu aja sih, nggak ada lagi terus bagian AC dia belum digital ya, jadi masih knob seperti ini. Tapi menurut gua di sini nggak jadi masalah ya, karena pengaturan udah cukup bagus. Karena di sini ini ada modenya ini dia pengaturan arah semburan, jadi kaki atau kaki ke badan atau badan aja gitu, bisa dipilih dari situ. Ada speednya di tengah untuk blower ya. Terus di sini suhu ya, paling sebelah kanan itu suhu ya, tapi nggak ada derajatnya. Pokoknya kalau diputar terus sampai ke paling kanan itu makin dingin ya. Terus ada ventilasinya dia belum tombol, jadi masih knob kayak gini, kayak Etios gua. Terus rear defogger dia juga punya, tapi dia nggak punya ada dia front defogger juga punya. Oh, gua nggak kelihatan ini ya. Terus di sini ada tombol AC. Terus power outlet ya, di bawah sini adalah chip penyimpanan ya, banyak barang ya karena seperti itulah. Terus tuas transmisinya gue senang karena pas ya, jadi mindahin itu enak gitu. Terus di sini juga dia dibalut kulit nih, ada jahitan aslinya juga. Tapi di sini sayang sekali mobil ini tidak dikasih Tiptronic. Tapi ingat ya, di sini dia udah punya pedal shift loh. Kayak yang kanan itu untuk menurunkan, yang menaikkan untuk yang kanan, yang kiri untuk menurunkan. Part brake dia masih mechanical, model biasa. Di sini ada armrest, tapi dia armrestnya nih fabric ya. Jadi bukan kulit, karena memang sebenarnya jok bawaan aslinya tuh kalau nggak salah fabric ya. Ini cuma dilapisi aja pakai kulit custom. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terus laci mungkin ya. Oh, barangnya banyak. Jadi lacinya cukup gede. Terus ini sun visor sisi driver dia lengkap dengan vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Lampu baca dia belum LED. Spion tengahnya dynamic view. Sun visor sisi penumpang sama dia ada vanity mirror tapi nggak ada lampu. Udah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk mobil Honda Jazz 2015 RS. Sekarang kita coba duduk di bagian belakang kali ya. Gue pengen tahu belakangnya nyaman atau tidak. Hai, gue sekarang sudah berada di baris kedua atau baris belakang dari Honda Jazz. Ya, cukup luas ya. Untuk tinggi badan gue badannya di bawah 170 cm. Selega ini. Ada seat back pocketnya juga. Ini custom ya. Yang tadi gue bilang ini joknya custom, pakai kulit lagi. Tapi menurut gue ini cukup enak karena ini bisa direbahin gak sih? Oh, ini udah paling rebah. Ya, paling rebah cukup sih. Ada headrestnya 2 tapi nggak ada armrest ya. Di sini nggak ada armrest. Kalau ada armrest mungkin jadi lebih enak lagi. Terus kalau duduk di tengah mungkin jadi lebih tinggi ya. Tuh lihat. Dan gua nggak rekomendasiin, ada semut. Gua nggak rekomendasiin kalau buat duduk di tengah karena di tengah ini nggak ada headrestnya. Jadi kalau misalkan ada benturan dari belakang, wah ini leher bisa patah ya karena dia nggak ada perlindungan ya. Kalau ada headrest mungkin jadi lebih enak lagi. Ya, pokoknya di sini cukup enak, lega dan nyaman ya. Joknya juga empuk ternyata. Sini ada hand gripnya juga dia model retract. Di sini ada gantungannya juga. Udah sih sebenarnya. Seatbeltnya di yang tengah dia dapat 3 titik loh. Nih, jadi dari sini tuh dia dapat 3 titik tuh. Enak ya. Bagus. Ini enggak bagus buat safety-nya, keren. Oke, untuk bagian belakang sudah. Di sini juga polosan ya, nggak ada slot USB atau apa, nggak ada, polosan aja. Kita sekarang lihat mesin yuk. Ya, ini adalah bagian mesin dari Honda Jazz tahun 2015 RS. Ini belum kotor ya karena belum dicuci. Lagian juga sekarang lagi musim hujan, jadi ya beginilah kondisinya ya. Ya, kalau misalkan kita bicara soal mesin dari mobil ini tuh mesin 1500 cc 4 silinder SOHC ya, bukan DOHC. Jadi dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 120 HP dan torsi maksimalnya tuh sampai 145 Nm. Ya, standar ya untuk mobil kelas di kelas 1500 cc ya, sorry. Untuk ruang mesin ya seperti ini ya, belum dicat ya. Terus di sini juga dia ada modul ABS-nya juga. Di atas ini ya, ada peredamnya, cuman peredamnya udah agak rusak ya ini ya. Sayang, padahal kalau misalkan diberesin, dibenerin mungkin jadi bagus lagi.
Ya kurang lebih seperti itu untuk mesin dari Honda Jazz RS 2015. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua hari ini tentang Honda Jazz RS 2015 automatic 1500 cc. Ya, semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.